Swakahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamhak hamayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawasataha Yassa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarahitang Bhagawantang Sasad Dhammang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Marilah kita baca artinya secara bersama-sama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddha sa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang saranagamana patahang bahana mase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang
saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang buddhanu satinayang karomase iti piso bhagawa sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sataha dewa manu sanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang beberkah. Handamayang dahammanusatinayang karomase swakahato bhagavata dhammo sanditiko akaliko eipasiko opanaiko pacatang weditabo vinyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan. Handamayang sanggahanusatinayang karomase supatipano bhagavato sawaka sanggo ujupatipano bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipano bhagavato sawaka sanggo samici patipano bhagavato sawaka sanggo Yadidang catahari purisa yugani hatha purisa pukala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo
punya kehetang lokasati. Sanggaha siswa sang bagawa telah bertindak baik. Sanggaha siswa sang bagawa telah bertindak lurus. Sanggaha siswa sang bagawa telah bertindak benar. Sanggaha siswa sang bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangha siswa sang bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriaga tahayo bahana mase natihime saranang anyang bodome saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabbada natime saranang anyang dhamo me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabbada natime saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Halaman 106. Handamayang sakatwa ti adiga tahayo bahana mase sakatwa buddharatanang usatahang uttamang warang hitang dewa manusanang Buddha te jena sotina nasantu paddawa sabbe dukkha upasamentu te sakatwa dhammaratanang usatahang uttamang warang parilahu pasamanang dhamma te jena sotina nasantu paddawa sabbe bhayawu pasamen tute
Sakatwa Sangharatanang Osatang Utamang Warang Ahuneyang Pahuneyang Sanggate Je Nasotina Nasantu Padawa Sabe Rogawu Pasamentu Te. Dengan menghormat kepada mustika Buddha yang bagai obat muzarab nan mulia yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua derita Anda musnah berkat kekuatan Sang Buddha. Dengan menghormat pada mustika Dhamma yang bagai obat muzarab nan mulia, semoga pereda kegelisahan, semoga segala rintangan sirna, semoga semua ketakutan Anda musnah berkat kekuatan Dhamma. Dengan menghormat pada mustika Sangha yang bagai obat muzarab nan mulia, yang patut menerima pujaan, patut menerima sambutan. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua penyakit Anda musnah berkat kekuatan Sangha. Handamayang Nutia Sabba Manggalaga Tahayo Bahana Mase Bahawatu Kantu Sabba Dewata Sabba Buddha Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Sanghanubhavena Sada Soti Bhavantu Te. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Yang terhormat Ibu Bapak dan Saudara Sedama, tadi kita sudah melakukan kebajikan melalui ucapan dengan membacakan beberapa paliwacana, dan kini tiba saatnya
Marilah kita bersama-sama menambah satu kebajikan lagi melalui pikiran dengan melakukan praktik meditasi. Pertama-tama, ambillah posisi duduk yang senyaman mungkin, yang serileks mungkin, baik duduk bersila, bersimpuh, setengah teratai maupun teratai penuh untuk menunjang jalannya meditasi. Setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman dan rileks, usahakan perhatian difokuskan kepada badan jasmani melalui ujung kepala sampai ujung kaki. Jika ada yang belum rileks, silahkan dirilekskan. Selanjutnya, saya akan mengajak semua yang berada di ruangan ini untuk menggunakan objek meditasi metta bhavana atau pengembangan cinta kasih. Pertama-tama, pancarkanlah pikiran cinta kasih kita kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan di dalam batin, "Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari rasa membenci dan dibenci." Kemudian, pancarkanlah cinta kasih kepada kedua orang tua kita dengan mengucapkan di dalam batin, "Semoga kedua orang tua saya berbahagia, bebas dari derita, bebas dari rasa benci dan dibenci." Dan untuk lebih luasnya lagi, pancarkanlah pikiran cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin, "Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan." Kata-kata tersebut kita ucapkan di dalam batin kita sampai meditasi berakhir. Untuk itu, selamat berlatih, meditasi dapat dilanjutkan.
Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang terhormat Bapak Ibu, serta saudara yang hadir pada hari ini, marilah kita merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya mengagungkan Guru junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ratia jayati soko, ratia jayati balang, ratia wipamutasa, nati soko kuto bayang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dikutip dari Dhammapada Piawako, syair 214. Yang terhormat Bapak Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi. Sotihotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, sebelumnya atas Silani ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi Dhamma Desana atau mengisi puja bakti pada hari ini. Nah, ini merupakan pertama kali saya mengisi di sini. Ya. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini, atas Silani akan membagikan sebuah pengetahuan Dhamma ya, yang saya ketahui, yaitu berkenaan dengan kemelekatan, yang saya beri judul Mengikis Kemelekatan. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial tentu tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Siapa yang bisa hidup sendiri di sini? Tidak ya? Nah, jadi ketika kita hidup berdampingan dengan orang lain, tentu akan terjalin suatu hubungan yang erat atau hubungan interaksi. Nah, pasti di dalam suatu lingkungan kelompok ada namanya hubungan yang erat, baik itu di lingkungan keluarga, sahabat, maupun lingkungan masyarakat secara luas. Nah, sehingga dari hubungan yang erat itu bisa muncul
rasa sayang yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga dari rasa sayang tersebut bisa timbul yang namanya kemelekatan, atau kita terlalu memiliki rasa sayang yang berlebihan terhadap orang yang kita miliki atau orang yang kita sayangi. Nah, kita bisa ambil contohnya dari lingkungan keluarga. Nah, ketika kita berpisah dari keluarga, orang yang kita sayangi, seperti orang tua, kita tentu akan merasa sedih. Nah, tentu hal tersebut merupakan suatu kemelekatan karena menimbulkan penderitaan, menimbulkan rasa sedih yang ada dalam diri kita. Ya, saya bisa mengambil pengalaman dari diri saya sendiri ya, Bapak Ibu ya. Apakah boleh? Nah, jadi, pertama kali waktu saya ke Jawa Timur, saya kan berasal dari Lombok Utara. Nah, jadi pertama kali saya ke Jawa Timur, ke Padepokan Dhammadippa Arama, tentu awal-awalnya saya merasa sedih sekali karena berpisah dengan orang tua saya, apalagi jaraknya sangat jauh sekali ya. Dan sampai sekarang pun saya belum bisa pulang begitu. Nah, jadi tentu itu merupakan sesuatu hal yang menyebabkan penderitaan bagi diri kita sendiri, menimbulkan rasa sedih, menimbulkan rasa cemas, bahkan takut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sedama, di zaman yang modern ini, tentu kemelekatan atau kecenderungan bergantungan terhadap sesuatu hal merupakan sesuatu yang signifikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana fenomena ini bisa kita lihat dari misalnya dari hubungan interpersonal, kemudian pekerjaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengambil contoh yaitu dari perkembangan teknologi. Ya, teknologi itu kan bermacam-macam ya. Nah, contohnya seperti handphone. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak punya HP? Angkat tangan. Pasti semuanya punya ya. Nah, ketika kita mempunyai HP, tentu pasti akan timbul kemelekatan. Karena dari handphone tersebut itu bisa menimbulkan rasa kecanduan di dalam diri kita. Lalu ketika kita tidak memegang handphone 1 hari saja, 1 jam, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, pasti tidak bisa ya. Ya, apalagi handphone itu juga bisa merupakan kebutuhan kita juga sehari-hari, apalagi kita juga ada yang sekolah, ada yang kuliah. Nah, itu juga merupakan dampak positifnya. Dampak positifnya itu bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, akan tetapi dampak negatifnya itu akan membuat kita kecanduan untuk terus ingin memainkannya atau memegangnya. Nah, jadi ketika kita tidak memegang handphone tersebut pasti beda rasanya ya. Ya, kita akan merasa sedih dan lain sebagainya. Kadangkala ya, bahkan setiap harinya, handphone itu bahkan setiap saat kita pegang, entah itu mulai dari bangun tidur, bangun pagi, maupun setelah tidur, setelah makan, pasti setiap saat. Betul Bapak Ibu? Nah, betul. Nah, jadi itu semua merupakan suatu kemelekatan ya dari handphone tersebut sehingga menimbulkan penderitaan bagi diri kita. Nah, dan tidak hanya pada kehidupan saat ini tetapi pada zaman kehidupan Sang Buddha juga pasti ada yang namanya kemelekatan yang dimiliki oleh seseorang. Seperti contohnya ya yang dari kisah dari pangeran-pangeran Licawi yang bertengkar karena seorang perempuan. Pasti sudah pernah membaca. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama, jadi kemelekatan ini dalam bahasa Bali yaitu upadana, yang berarti menggenggam erat, yang berarti merupakan bentuk objek yang
dimiliki oleh kita, maksudnya bentuk objek yang kita genggam yang muncul dari kesenangan indrawi. Nah, jadi kemelekatan ini merupakan sesuatu hal yang apabila kita miliki secara berlebihan, mengenggam suatu objek secara berlebihan, tentu kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Nah, kita bisa ambil contohnya dari kekayaan. Ketika kita memiliki harta kekayaan yang melimpah, kemudian tiba-tiba kita jatuh miskin. Bagaimana rasanya? Pasti sedih. Nah, itu namanya kemelekatan. Kita tidak bisa menerima suatu keadaan sebagaimana adanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sedama, berdasarkan buku yang saya baca, yang di dalam buku Abhidhamma, yang ditulis oleh Susila 2012, yang berjudul Mengungkap Misteri Batin dan Jasmani, di sana menjelaskan bahwa ada 4 macam kemelekatan. Yang pertama yaitu kemelekatan terhadap hal-hal duniawi atau kenikmatan-kenikmatan indrawi. Yang kedua yaitu kemelekatan terhadap pandangan-pandangan salah. Yang ketiga yaitu kemelekatan terhadap upacara-upacara atau ritual-ritual. Dan yang keempat, kemelekatan terhadap doktrin jiwa. Nah, yang pertama yaitu dari kemelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan indrawi. Nah, jadi maksudnya di sini Bapak Ibu bahwasanya kita memiliki kemelekatan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi yang ada di dunia ini. Nah, dan kemelekatan ini bisa muncul dari 6 indera. Kalau pada umumnya ada 5 indera, tapi di dalam agama Buddha ada 6 indera, yaitu ada yang tahu? Indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, indera sentuhan dari badan jasmani, kemudian indera batin atau mental. Nah, yang pertama yaitu misalnya kita ambil contoh dari indera telinga. Nah, di mana ketika kita mendengarkan suara-suara yang indah ya, suara yang enak didengar, yang lemah lembut, tentu kita akan selalu ingin mendengarkannya. Betul atau tidak? Nah, contohnya saja dari misalnya dari mendengarkan lagu seperti itu. Kalau lagunya enak gitu didengar, pasti selalu ingin mendengarkannya. Kemudian yaitu misalnya dari indera mata. Misalnya kita melihat pakaian yang indah sekali, pasti kita ingin memilikinya. Nah, ketika nafsu keinginan tersebut terus apa ya, untuk selalu dilakukan begitu setiap saat keinginan kita ingin selalu memiliki hal tersebut, maka itu tidak akan pernah berakhir. Mungkin sekarang misalnya kita melihat pakaian indah, kita ingin memilikinya. Melihat emas yang indah, ingin memilikinya. Nah, itu akan selalu terjadi seperti itu selama kita hidup di dunia ini. Apabila kemelekatan ini kita tidak lenyapkan. Nah, kemudian misalnya dari indera hidung. Misalnya kita mencium bau masakan yang enak, atau mungkin mencium bau yang wangi-wangian seperti parfum, seperti itu. Nah, maka kita akan selalu ingin memilikinya. Contohnya saya saja sekarang, misalnya di kehidupan saat ini, contohnya dari parfum begitu ya, pasti banyak sekali yang enak-enak baunya. Nah, jadinya kita selalu ingin memiliki parfum tersebut. Nah, kemudian kita bisa ambil contoh dari indera lidah. Ketika kita makan makanan yang enak, contohnya seperti kue. Nah, sekali kita coba kemudian rasanya enak begitu, wah ini rasanya manis ya, saya suka. Rasanya stroberi, saya sangat suka sekali. Nah, dari hal tersebut, maka itu akan menimbulkan kemelekatan yang ada dalam diri kita. Kemudian,
Kita bisa ambil contoh dari indera sentuhan atau badan jasmani. Sekarang kan hujan ya. Kemarin sempat hujan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika misalnya cuacanya dingin, kemudian kan kita membutuhkan yang namanya selimut ya sebagai penghangat tubuh. Nah, jadi ketika selimut tersebut bersentuhan dengan badan jasmani kita, maka itu akan memberikan sensasi yang hangat, sehingga memberikan rasa nyaman. Kita akan selalu ingin misalnya berada di tempat tidur, tidak ingin bangun begitu. Nah, itu namanya kemelekatan. Nah, kemudian misalnya kemelekatan dari indera batin atau mental. Ini bisa muncul misalnya berkaitan dengan bagaimana perasaan kita. Entah itu rasa senang, rasa sedih, rasa kecewa. Misalnya ketika kita memiliki, maksudnya merasa bahagia. Pasti kita akan selalu menginginkan rasa bahagia. Namun, kita hidup di dunia ini kan belum tentu ya, kita selalu bahagia. Nah, oleh karena itu, kita harus berusaha atau mengupayakan untuk melenyapkan yang namanya kemelekatan. Nah, yang kedua yaitu kemelekatan terhadap pandangan-pandangan salah. Maksudnya di sini Bapak Ibu bahwa kita ini berpikir, berpandangan atau memiliki persepsi bahwa untuk menyucikan diri sendiri atau mencapai nibbana yaitu diperoleh melalui berdoa, bertekad, kemudian menyiksa diri dan atau mulai dari pengamatan begitu. Nah, namun dalam agama Buddha kita percaya bahwa untuk mencapai nibbana tersebut bisa dilatih melalui yang namanya meditasi yang seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Nah, dan itu diperoleh dan prosesnya sangat panjang sekali bahkan bertahun-tahun. Betul ya Bapak Ibu ya, jika ada yang pernah membaca riwayat buku riwayat Buddha Gotama pasti mengetahuinya. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa kita bisa mencapai nibbana itu bukan hanya dari sekedar berdoa ataupun menyiksa diri. Bahkan kalau misalnya kita menyiksa diri, itu akan berdampak negatif bagi kesehatan kita. Dan itu bisa menyebabkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kemelekatan terhadap ritual-ritual atau upacara-upacara. Nah, jadi di sini bahwasanya kita berpikir atau memiliki persepsi bahwa, oh ya maaf, yang ketiga yaitu kemelekatan terhadap pandangan-pandangan salah. Ya, tadi saya sempat lupa urutannya. Nah, jadi yang ketiga yaitu kemelekatan terhadap pandangan-pandangan salah. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa apapun yang kita lakukan, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, kita akan berpikir, kita akan memiliki persepsi bahwa kita tidak akan mendapatkan buah karma dari apa yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita membunuh, mencuri, mabuk-mabukan, kita tidak akan berpikir bahwa kita akan memperoleh karma buruknya. Jadi, ketika kita memiliki pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang salah, itu akan sangat berdampak negatif pada diri kita. Di mana dalam agama Buddha, kita percaya tentang adanya hukum karma. Apapun perbuatan yang kita lakukan, maka itu yang akan kita petik. Nah, di mana ketika kita melakukan perbuatan baik, contohnya seperti berdana, maka kita memiliki kepercayaan berdasarkan dari ajaran Sang Buddha ya, bahwa kita memiliki kepercayaan bahwa di kehidupan yang akan mendatang, bisa saja ketika kita selalu mempraktikkan berdana, di kehidupan yang akan datang, kita akan terlahir sebagai orang yang kaya atau mungkin terlahir sebagai orang yang cantik, tampan, memiliki usia yang panjang, memiliki kekuatan, memiliki jabatan seperti itu. Nah, tetapi hendaknya ketika kita
melakukan berdana, hendaknya kita tidak memiliki pikiran seperti itu. Misalnya, kita berdana kepada para biku begitu ya, kepada Babajita, tetapi masih memiliki yang namanya harapan-harapan. Tetapi hendaknya kita melakukan perdana tersebut berdasarkan hati yang ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu. Misalnya, saya ingin berdana kepada para biku, berdana makanan, agar saya terlahir menjadi orang yang cantik seperti itu. Nah, ini juga merupakan suatu pandangan-pandangan yang salah begitu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang bajik, hendaknya kita melakukannya dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan sesuatu. Nah, kemudian yang keempat yaitu kemelekatan terhadap doktrin jiwa. Nah, jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, di mana kita memiliki persepsi atau memiliki pandangan bahwa perasaan itu sebagai jiwa, kesadaran sebagai jiwa, persepsi sebagai jiwa. Nah, pada dasarnya di dalam agama Buddha bahwa perasaan tersebut bukanlah jiwa. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, perasaan itu sebenarnya muncul, baik itu muncul maksudnya muncul yang namanya rasa sedih, rasa senang, itu muncul karena adanya faktor-faktor mental, begitu. Nah, jadi sifatnya itu tidak bertahan lama. Jadi di sini kita harus memiliki pemahaman bahwa sebenarnya perasaan, kesadaran, persepsi itu bukanlah jiwa. Karena sifatnya itu juga tidak bisa bertahan lama, selalu berubah-ubah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara Sebat Dhamma, kemudian di dalam agama Buddha kita juga mengetahui yang namanya 3 corak umum. Nah, sutta ini disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Dhamma Niyama Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 3, Sutta ke-314. Nah, di sana menjelaskan bahwasanya ya, di sana menjelaskan bahwasanya bahwa 3 corak umum ini akan selalu ada. Sifat duniawi ini akan selalu ada, baik itu kemunculan sang Tathagata atau tidak, maka kemunculan atau sifat ini akan selalu ada. Yaitu yang pertama yaitu ya anicca atau ketidakkekalan, yang kedua dukkha, dan yang ketiga anatta. Yang pertama yaitu anicca atau ketidakkekalan. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, kita harus menyadari bahwasanya kita hidup di dunia ini selalu mengalami yang namanya perubahan. Dan perubahan ini tentunya bermacam-macam. Baik itu misalnya dari cuaca ya. Kita ambil contohnya dari cuaca. Yang mungkin hari ini panas, kebetulan panas begitu, bisa saja nanti mendung, kemudian hujan. Nah, jadi sifatnya itu akan selalu berubah-ubah. Kemudian kita bisa ambil contoh dari badan jasmani kita. Ya, yang awalnya mungkin kulit kita kencang begitu, tapi lama-kelamaan kulit kita akan keriput. Kemudian yang awalnya rambut kita yang warna hitam, yang lama-kelamaan akan beruban atau berwarna putih. Nah, kita harus menyadari sifat dari hal ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu mengalami perubahan. Kemudian yang kedua yaitu anicca, dukkha, yaitu penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, saya ingin bertanya. Nah, kira-kira selama hidup di dunia ini lebih banyak menderita atau bahagia? Menderita ya. Nah, mungkin dari 100% kira-kira ada yang merasa bahagia 40%, 60%, 80%. Tetapi belum tentu 100%-nya itu bahagia. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini tentu akan
akan berdampak negatif atau kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Nah, misalnya kita merasa sakit. Nah, tentu kita akan merasa menderita, tidak bisa berjalan seperti itu, sesuai yang kita inginkan kemanapun kita pergi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu anatta atau tanpa inti. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sedama, kita harus menyadari bahwa tidak ada inti, tidak ada yang namanya diri di dunia ini. Nah, jadi kita mungkin menganggap bahwa misalnya benda jasmani ini adalah milik kita, tubuh ini adalah milikku. Tetapi kita tidak bisa mengatur yang kita inginkan. Misalnya tubuh kita sesakit, tapi kita inginnya selalu sehat. Pasti tidak bisa ya. Nah, saya ingin tubuh saya tetap sehat, tidak boleh sakit. Nah, tapi tidak bisa karena memang itu adalah sifat dari duniawi, sifat dari tubuh kita ini, bahwa tubuh ini tanpa inti begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sedama, jadi untuk memperkokoh pemahaman terkait dengan sifat dari keduniawian ini, kita bisa juga mempraktikkan yang namanya meditasi vipassana, di mana ini dilakukan dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan kebijaksanaan, memperoleh pemahaman tentang sifat-sifat dari duniawi ini, di mana kita bisa mengamati dari fenomena mental, jasmani, maupun yang eksternal, di luar kendali kita, maksudnya di luar dari diri kita, dari lingkungan kita. Nah, sehingga kita akan bisa meningkatkan pemahaman kita terkait dengan sifat-sifat dari keduniawian ini. Nah, dengan demikian, rasa kemelekatan yang ada di dalam diri kita juga akan berkurang. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sedama, hendaknya kemelekatan ini kita upayakan untuk dilenyapkan, karena akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri, di mana akan menimbulkan kecemasan, ketakutan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan menyadari hal tersebut, kita harus berusaha menyadari bagaimana sifat dari keduniawian ini, yaitu ada berapa tadi? Ada 3 ya, ada anicca, dukkha, dan anatta. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita bisa berupaya untuk melenyapkan rasa kemelekatan yang ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk berusaha mengupayakan untuk mengikis rasa kemelekatan yang ada dalam diri kita. Nah, demikian yang dapat Atas Silani sampaikan. Atas Silani ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita melakukan kebajikan dengan melakukan dana paramita. Marilah kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah
kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Santri Ratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Sebelum pengumuman, karena barusan nyanyi, kita lanjut dhamma kita dulu. Himne saja. Himne apa? 2 lagu boleh lah nanti milih. Cewita nggak mau lanjut. Menyopai. Ya, yuk menyopai. Ya, silakan. Silakan buka bukunya Himne Samakiwirya di awal-awal. Gak usah pakai musik ya. Yang sudah hafal nyanyinya agak keras. 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah yayasan Samakiwirya tercipta semangat persatuan. Bakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha, kami sujud memuja. Jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samakiwirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samakiwirya tetap
jaya. Ya, tepuk tangan biar semangat. Sip, aku tak golek apa ya? Ini kamus hidupnya nggak masuk ini. Sik, hadirkan cinta aja yuk. Halaman 61. Hah? Waisak terus. Mari gini Asada bulan depan latihan buat Asada. 61. Nah ini. Bisa kan ya hadirkan cinta. 1, 2, 3. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Debarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Di dada pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Wes. Iya, ketinggian. Ya lanjut pengumuman. Setiap Kamis jam 7 malam diadakan latihan meditasi bersama yang dibimbing oleh Samanera Abhisarano. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung, dipersilakan. Lalu minggu depan puja baktinya bertema perayaan Waisak yang diadakan oleh KMBD Binus University, ya, dihadiri oleh Samanera Abhisarano. Acaranya dimulai jam 8.30. Kenapa lebih pagi? Karena ada penyalaan lilin pelita di bawah. Ini bagi yang ingin mendaftar pelita lagi, untuk kali ini bisa mendaftar di nomor yang tertera. Ya, harganya per pelita 50.000, diberi angka 8 di belakang nominal. Nah, karena Binus ini mengadakannya kali ini limited, ya, bisa segera mengontak nomor yang tertera atau mungkin menghubungi saudara Gilbert itu di belakang yang kaos hitam juga bisa, ya. Yang merah kami menyediakan 100 pelita, sudah sekitar berapa? 65, ya. Yang kuning sementara menyediakan 60 pelita, sudah mendaftar 15 pelita. Hah? Satu rak saja 100 sama 60 sementara. Nanti kalau misalnya kuningnya juga bludak, baru kami naikkan. Kuning. Merah seperti yang di Samagiwirya membuat, merah hidup. Yang kuning
mendiang. Ya, daftarnya di Gilbert bisa atau di Kesia itu. Ya. Next. Jadi acaranya nanti setelah penyalaan pelita, lalu ada puja bakti Waisak. Ya, di sini kita membacakan parita bersama Samanera. Lalu ada dana makan siang jam 11 untuk Samanera. Samanera setelah makan siang akan segera balik ke Damadipa Arama karena di sana ada Dhamma Santi Waisak jam 1 siang kalau nggak salah. Ya, tuh. Next. Lalu ini laporan keuangan Minggu 26 Mei dana paramita 1.605.000, saldo akhir minggu kedua 3.075, pengeluaran minggu ketiga 845.900. Rinciannya di slide berikutnya. Jadi untuk operasional kami membeli galon RO untuk pegawai dan juga tukang ya. Itu 5 galon RO dengan biaya 30.000. Lalu Catu Pacaya untuk Atasilani Damanandini membimbing lat meditasi dan juga transport dari PDA ke sini. Lalu pembelian selotip, lampu untuk penggantian lampu yang mati di vihara. Lalu ada pengisian kas kecil. Next. Biaya transport dan juga membayar ibu pembantu setiap minggunya segitu ya. Jadi pengeluarannya apa aja Bapak Ibu bisa tahu, dan itu semua juga seperti yang sering saya bilang itu dari dana paramita yang terkumpul kami gunakan untuk operasional vihara dan juga pemeliharaan gedung di sini ya. Next kita lanjutkan dengan Parita Patidana dipimpin oleh Atasilani. Selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan Parita Patidana. Handamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bahagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pita dayo ditahame capya ditawa anye majadawerino satati tahanti lokasming te bhuma jatu yonika pance kacatu okara sangsaranta bhawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang na paja nanti dewa te sang niwedayung maya dinana penyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kehema padanca papontu te sa sit jatang subhang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan
kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Turut bersukacita. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakahato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya.